Di KTT G20, pemerintah memberi perhatian besar untuk pengembangan mobil listrik. Tim TV One mewawancarai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kaitannya dengan pengembangan mobil listrik yang akan menjadi kendaraan di masa depan dan mendukung konsep net zero emission. Ada yang menarik di sepanjang rangkaian kegiatan jelang KTT G20 15-16 November. Karena selama rangkaian acara yang berlangsung di Nusa Dua, para delegasi ataupun mereka yang beraktivitas di Nusa Dua ini sengaja atau dikondisikan untuk menggunakan bus dan mobil listrik. Nah, bagaimana sebenarnya kebijakan tersebut diterapkan? Saya sudah bersama dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Pak Menteri, apa kabar? Baik, sehat ya Pak Menteri ya, harus selalu sehat karena nih Pak Menteri punya peran besar untuk terus mempromot mobil listrik. Tapi tentu kita ingin tahu Pak Menteri, berkaitan mengenai pemanfaatan mobil dan bus listrik di sepanjang rangkaian acara penyelenggaraan mulai dari B20, G20 dan kegiatan lainnya yang ada di Nusa Dua Pak Menteri. Jadi kita G20 ini adalah satu expose ya daripada bagaimana komitmen kita semua terhadap kendaraan EV. Jauh sebelum itu, pemerintah itu membuat perpres, membuat impres. Impresnya mewajibkan KL dan pemerintah daerah menggunakan mobil listrik. Nah, ini saya pikir konsistensi dari Pak Presiden tentang mobil listrik ini. Karena tanpa itu payung hukum tidak kuat dan seolah-olah pemerintah begitu saja menyampaikan. Lalu kita membuat itu dalam satu kebijaksanaan atau policy yang memang real kita bangun, kita gunakan untuk masyarakat, yaitu angkutan massal berbasis listrik. Lalu ada G20. Kita gunakan ini sebagai promosi dan menunjukkan pada dunia bahwa kita konsisten dan sedang menjalankan ini. Semua kendaraan yang digunakan selama G20 ini menggunakan EV. Kendaraan kepala negara, kendaraan para menteri. Saya bawa dari Jakarta ini. Khusus yang Pak Menteri? Khusus. Ini touring kemarin. Ada 20 kendaraan touring ke sini. Mobil saya ikut. Dan ini membuktikan kita pakai ini semuanya. Tapi ada yang menarik sih sebenarnya Pak Menteri ya, konsistensi dari Kementerian Perhubungan dengan kementerian lainnya untuk proses transisi energi ini dengan target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja berkaitan mengenai penerapannya Pak Menteri, ini kan tidak selesai di sini ya Pak Menteri, karena Presiden meminta agar net zero emission ini benar-benar bisa terlaksana. Nah, ke depan kemudian Kementerian Perhubungan ini mengusahakan strategi yang seperti apa agar implementasinya itu sesuai dengan target yang ada? Ya, kita ada roadmap. Pak Menko Marinvest memberikan satu tugas pada kita membuat roadmap. Nah, roadmap ini ada target-target yang kita berikan pada semua KL agar mengikuti apa yang kita lakukan. Insya Allah kita pada 2030 sudah ada jumlah yang signifikan atas itu. Contoh yang sudah kita lakukan kolaborasi dengan Kementerian SDM. Sekarang sedang melakukan riset tentang konversi. Dan saya setuju dan menarik sekali apa yang diambil sampel itu adalah motor. Mengapa motor? Motor itu banyak banget Pak, benar. Ya, banyak banget. Nah, konversi. Sekarang memang equilibrium rupiahnya belum terlalu matching. Tapi nanti pemerintah sedang dibahas ya subsidi untuk konversi itu. Terakhir Pak Menteri, apa kemudian yang Kementerian Perhubungan harapkan dari penyelenggaraan G20 ini, kemudian expose yang sudah dilakukan, termasuk juga berbagai macam strategi agar roadmap itu berjalan sesuai agenda? Silakan Pak Menteri. G20 ini kan panggung internasional dan panggung ke dalam. Dan saya bergembira bahwa
negara-negara sahabat itu melihat Indonesia lain. Dan kami itu sekarang ini malah direspon baik oleh negara-negara sahabat. Sejumlah MOT, Menteri Transportasi di negara-negara tertentu ingin ketemu saya, bicara soal kendaraan listrik. Karena Pak Menteri terlalu berani nih, sebenarnya touring jauh. Jadi itu harapannya apa? Kalau secara internasional dilihat ada pasar, dia bangun pabrik di sini. Baik, itu tadi perbincangan kami dengan Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi berkaitan mengenai mobil listrik. Nah, mudah-mudahan saja Anda semakin yakin untuk bisa memanfaatkan, menggunakan mobil listrik yang bukan hanya irit, tetapi juga ternyata lebih nyaman. Saya Brigita Manohara dari Nusa Dua Bali. TV One mengabarkan.